Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Takdir yang Tak Bisa Kulawan, bagian yang ke-7. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Setelah mimpi itu, aku terbangun dari tidurku dan melihat jam dan langsung bangun untuk mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama kakak dan ibuku. Setelah sholat, aku lekas untuk sarapan dan pergi ke sekolah dengan kakakku. Kami diantar oleh ibu karena jarak sekolah SMA ku cukup jauh. Tidak seperti SMP ku yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah sampai di sekolah, aku pun belajar seperti biasa. Ketika jam istirahat, teman sekelasku Irfan menghampiriku. Vin, malam ini kamu ada acara nggak? Ikut kita yuk, kata Irfan. Wah, sorry Van, kalau malam ini aku nggak bisa, soalnya mau ngaji. Emang mau kemana sih? Yah, sayang banget. Kita mau ke rumah angker yang di dekat sekolah, yang katanya sih sering ada penampakan hantu ceweknya gitu, kata Irfan. Hedeh, ngapain coba? Janganlah, nanti kalau ada apa-apa gimana? Yaelah Vin, masih percaya aja sama begituan. Kita mah kesana cuma buat senang-senang saja nyari hiburan, kata Irfan. Terserah kamulah Van, tapi kalau ada apa-apa aku nggak mau tahu ya. Misalkan malam ini aku tidak ada kegiatan mengaji pun, pasti aku akan tetap menolak ajakannya. Karena aku baru saja mendapatkan teguran lewat mimpi untuk tidak bermain-main dalam hal itu. Lonceng tanda sekolah pun berakhir dan aku memutuskan untuk langsung pulang bersama kakakku. Sesampainya di rumah, aku langsung bermain laptop untuk mengisi waktu sambil menunggu waktu sholat asar. Setelah sholat asar, aku kembali membuka laptop dan membuka YM-ku untuk chat dengan Hani. Seperti biasa, kami pun berbagi cerita tentang keseharian kami. Dan malamnya aku berangkat ke rumah A. Ibrahim untuk mengaji. Setelah pengajian selesai, A. Ibrahim mengajakku untuk pergi ke rumah Abi Iwan untuk memberikan penjelasan tentang jin yang ikut masuk dalam tubuhku bersamaan dengan hodamku. Dengan menaiki sepeda motor, aku dibonceng oleh A. Ibrahim untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, aku langsung disambut oleh Abi dan istrinya. Tak lupa aku mencium tangan mereka berdua, dan tak lama mengobrol, Abi menyuruh istrinya untuk masuk ke kamar. Seolah mengerti, istri beliau pun langsung menurut dan segera masuk ke kamarnya. Abi pun langsung menyalakan rokoknya dan tiba-tiba suasana begitu hening. Mengerikan. Kata pertama yang dikeluarkan oleh Abi sekaligus memecahkan keheningan. Ada apa, Bi? Ketika saya bertanya, tiba-tiba Ibrahim menyuruh saya untuk diam dulu dengan memberi isyarat, tunggu, dengan suara yang sangat pelan. Aku pun menurut dan tetap diam sampai Abi berbicara. Namun aku begitu penasaran dengan kata yang barusan keluar dari mulut Abi. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Abi pun mulai berbicara. Mengerikan. Pantas saja Ibrahim hampir pingsan setelah melakukan ritual penjemputan hodam. Apa kamu tahu, Kevin, siapa yang masuk ke dalam tubuhmu selain hodamu? Kata Abi. Tidak, Bi. Namun ia pernah datang ke mimpiku dan bilang akan menjagaku. Barusan saya sempat berbicara dengan jin itu melalui batin. Jin itu berasal dari golongan Rijalul Gaib. Bahkan ini pertama kali saya melihat Rijalul Gaib bersedia untuk menjaga seseorang.
Memang Rijalul Ghaib itu apa, Bi? Tanyaku. Rijalul Ghaib ialah jin yang berasal dari orang-orang yang seumur hidupnya diabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya mereka dari golongan wali atau kiai. Tadi saya sempat menanyakan dari mana ia berasal, namun ia menolak untuk menjawab. Kevin, kamu memang anak yang spesial. Bahkan Patigaman, Kanuragan, dan Ma'abahku tidak dapat diperhitungkan jika dibandingkan dengannya. Tapi Bi, saya melakukan ini semua sebenarnya agar aku tahu di mana hantu wanita yang pernah aku ceritakan kepada Abi. Dan bagaimana caranya aku mengetahuinya. Sampai saat ini pun belum ada kemajuan sama sekali. Bukankah pertanyaanmu sudah ia jawab di mimpimu? Carilah jati dirimu, Kevin, kata Abi. Setelah obrolan yang panjang ini berakhir, timbul satu pertanyaan baru. Kenapa dia memilihku? Hal tersebut sebenarnya sudah aku tanyakan ke Abi. Dan dia hanya bilang kalau aku ini ialah anak yang spesial. Apa sebenarnya dari kata spesial itu? Aku belum puas dengan jawaban yang tanggung seperti itu. Mungkin memang waktu yang akan menjawabnya. Sambil aku akan terus mengasah dan memperdalam ilmuku dan juga imanku kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku dan A. Ibrahim pulang ke rumahnya, dan sesampainya aku di rumah beliau, aku langsung berpamitan kepada beliau karena memang sudah malam, dan aku lekas mengambil sepedaku untuk pulang ke rumah. Seperti biasa, sesampainya di rumah aku langsung tidur, dan untuk malam ini aku tidak mendapatkan mimpi seperti 2 malam sebelumnya. Keesokan harinya aku pun berangkat ke sekolah, dan sesampainya di kelas ada hawa yang aneh di kelas ini. Baru kali ini aku merasakan hawa negatif berada di kelas ketika aku duduk. Benar saja, melihat sesosok wanita di pojok kelasku dekat dengan meja guru. Tidak, dia bukan manusia. Dia adalah setan dan berpenampilan seperti kuntilanak. Tapi energi negatif yang dia keluarkan berbeda dari kuntilanak lainnya. Energinya terlihat hitam pekat dan juga terasa hawa dendam yang begitu besar. Penampilannya pun sungguh mengerikan. Salah satu bola matanya terkatung keluar namun tidak jatuh, seperti tergantung di dekat pipinya, dan wajahnya dipenuhi dengan banyak belatung. Dan baju putih yang dia pakai terlihat banyak sekali noda darah. Rambutnya sungguh berantakan, panjang sampai ke paha. Baru kali ini aku melihat setan itu di sekolahku. Gumamku dalam hati, karena aku sudah menghafalkan jenis-jenis jin dan setan yang berada di sekitarku. Mengapa dia ada di sini? Setelah beberapa menit pelajaran baru dimulai, benar saja, teman sekelasku kesurupan. Seketika sekelas kaget dan heboh. Bukan hanya satu orang yang kesurupan, tapi 3 orang, Indah, Tiwi, dan Indra. Mereka bertiga mengerang di kelas. Indra seperti kerasukan seekor macan yang terus mengaung, dan 2 lainnya bertingkah seperti perempuan. Mereka tertawa kencang. Beberapa teman kelasku mencoba memegangi mereka, namun percuma. Kekuatan mereka tidak sebanding. Lalu tak lama guru-guru berdatangan ke kelasku. Ada yang hanya sekedar melihat karena takut, dan ada yang membantu memegangi badan mereka bertiga yang sedang kesurupan. Sedang aku ikut pergi keluar kelas, tapi bukan karena aku takut. Aku bisa saja pergi dan menolong mereka. Namun jika aku melakukan itu, mungkin aku akan menjadi anak yang dicap sebagai anak aneh.
Lalu dari gerbang sekolah, aku lihat ada 2 orang ustadz yang berlari memasuki gerbang sekolah dan menuju kelasku yang berada di lantai 2. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung mendekati teman kelasku yang sedang kesurupan dan langsung membaca-bacakan doa untuk menyembuhkan mereka. Namun sulit. Karena ketiga jin yang merasuki tubuh mereka memiliki ilmu yang lumayan tinggi. Bahkan salah satu temanku yang sedang kesurupan bernama Tiwi, pada saat Ustadz memanjatkan ayat kursi, mulut Tiwi seolah mengikuti doa yang sedang dibacakan Ustadz itu. Ustadz itu sontak kaget dan langsung berdiri. Seperti mengumpulkan keberanian, dia kembali mendekati Tiwi yang sedang dipegangi para guru dan kembali membacakan ayat kursi. Ustadz itu terpental, begitu juga dengan guru yang memegangi Tiwi. Mereka semua terpental. Ini sudah keterlaluan. Aku membatin, aku mengumpulkan semua keberanianku untuk menolong mereka. Aku sudah tidak peduli bila nanti aku dicap sebagai anak yang aneh. Benar saja, teman saya Indra yang seperti sedang dimasuki siluman macan mengerang hebat kepadaku, dan perlahan-lahan mundur. Dia seperti takut saat melihatku. "Mau apa kalian kemari?" tanyaku kepada 3 makhluk yang sedang merasuki temanku. "Kau jangan mendekat," jawab Tiwi seperti kaget melihat keberadaanku. Sambil melafalkan beberapa amalan dalam hati, aku membuat pagar badan dan mengencangkan patigamanku. "Kami tidak akan melakukan semua ini jika temanmu tidak datang ke rumah kami dan mengganggu kami," saut Tiwi yang perlahan-lahan ikut mundur saat aku dekati. Aku mewakili temanku meminta maaf telah mengganggu rumah kalian. Dan aku berjanji tidak akan membiarkan temanku mendekati rumah kalian. Sekarang pergilah kalian. Jika tidak, aku akan membakar kalian sampai hangus. Ucapku dengan nada menantang dan mata tajam tertuju kepada Tiwi. Karena makhluk halus yang memasuki Tiwi memiliki energi paling besar di antara Indra dan Indah. Kemungkinan besar ialah pemimpinnya. "Baiklah, kami akan pergi sekarang karena kami menghargaimu dan aku akan memegang janjimu," sautnya dengan mata tertutup. Nanti setelah ini saya akan memberikan sedikit tips membedakan orang yang berpura-pura kesurupan dan tidak. Setelah itu benar saja, mereka langsung pergi. Lalu aku melihat sekeliling dan seperti apa yang aku bayangkan. Semua mata sedang tertuju padaku, termasuk para ustadz dan para guru. Aku hanya bisa menundukkan dan batin. Aku hanya ingin menolong teman-temanku dan aku sudah tidak peduli tanggapan mereka padaku. Lalu seorang wanita berlari ke dalam kelas. Ya, itu Kak Dina. Dan ia langsung menghampiriku. "Kamu nggak apa-apa kan, Vin?" "Ya udah, kamu nggak perlu jelasin sekarang. Nanti saja kalau kamu emang udah siap," ucap kakakku dengan wajah khawatirnya. Lalu kedua ustadz itu menghampiriku dan mereka mengatakan, "Tak perlu khawatir, Nak. Kamu tidak perlu malu atau takut. Kamu hanya anak yang melebihi kelebihan," tutur salah satu ustadz tersebut. Guru lain juga menghampiriku, tapi bukan dengan pandangan takut atau benci. Bahkan beberapa dari mereka langsung mendekapku dan mengelus kepalaku. Aku bersyukur mereka tidak membenciku atau takut padaku. Bahkan teman-temanku sekelasku langsung menghampiriku dan mereka bertanya beberapa pertanyaan dan hanya kutanggapi dengan candaan. Lalu tiba-tiba Irfan mengatakan, "Kevin, maafkan aku ya. Kalau aku tahu kejadiannya akan seperti ini, aku tidak akan pergi ke sana dengan teman-teman." Ucapnya yang masih sedikit gemetar dan ketakutan. Aku hanya menanggapi dengan senyuman.
Lalu ketiga temanku yang lainnya langsung tersadar dan langsung dibawa ke ruang UKS dengan keadaan kelas yang cukup berantakan, dan akhirnya untuk menjaga kondisi yang kondusif dengan keadaan kelas yang cukup berantakan dan akhirnya untuk menjaga kondisi yang kondusif, pihak sekolah memutuskan seluruh murid untuk pulang pada hari itu. Padahal kegiatan belajar baru berlangsung beberapa menit. Dan semenjak itu aku menjadi terkenal di sekolahku karena kejadian itu. Ada beberapa teman sekolahku yang bertanya-tanya tentang hal mistis, dan aku selalu menanggapinya dengan candaan. Dan beberapa guru juga kadang berkonsultasi tentang hal-hal yang tak kasat mata denganku. Lalu Kak Dina, akhirnya aku menceritakan semua yang aku alami. Sontak air mata keluar dari matanya. Maafin kakak ya Kevin, kakak kira kakak udah bisa jagain Kevin. Tapi ternyata kakak nggak tahu apa-apa tentang Kevin dan apa yang Kevin alami selama ini. Tidak kak, aku memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini karena aku tidak ingin membuat kakakku yang super cantik dan manis ini sedih. Sautku dengan nada bercanda sambil mengelap air matanya. Mulai sekarang, pokoknya kamu harus menceritakan semuanya ke kakak. Namun faktanya setelah itu, aku tidak dapat mengatakan semuanya. Aku hanya mengatakan sedikit dari yang aku alami. Bisa dibilang, hanya happy momennya saja. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang ke-8. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.